Berawal dari mencari kado bersama kekasih, ternyata bisa berujung menjadi sebuah bisnis dengan omset ratusan juta rupiah. Adalah Anggun Citra Wulandari dan kekasihnya Mufti Wisanggeni Lepiksa membuat bisnis sepatu yang terinspirasi dari kado ulang tahun pada April 2009. Nah pas itu tahun 2009 awal akhirnya saya coba jadi awal itu udah jadian nih sama pacar saya waktu itu, udah punya pacarnya ceritanya, dia mau ngasih saya kado ibaratnya. Terus dia nanya mau kado apa, kita jalan-jalan ke sebuah mall, aku bilang aku mau sepatu nih, karena aku suka sepatu nih kan gitu. Terus pas ngeliat kok ini sepatunya lucu ya, terus nanya-nanya oh murah ternyata harganya, cuman waktu itu 80.000 kalau nggak salah. Dan dia oke lah beliin aja. Terus aku nanya ke mbaknya, ini buatan mana? Ini buatan Bandung mbak. Oh buatan Bandung, emang ada ya? Iya ada. Ini handmade mbak, dia ngomong gitu. Kita kan aku nggak tahu handmade itu apa gitu kan. Ini buatan tangan sendiri mbak, jadinya ini benar-benar produksi rumahan katanya gitu dia bilang. Terus aku bilang oh emang ada ya? Biasanya kan yang kita tahu kayak merek-merek terkenal kan dia buatan pabrik gitu. Nah jadi pas itu ternyata pas aku pakai lucu, pas pulang aja nih, pas pulang entah dapat pikiran dari mana itu mah kayak disentil banget. Kenapa gak gue coba jualin untuk teman-teman di SMA di Jakarta ya? Karena kebetulan aku SMA di Jakarta. Ide bisnis yang muncul karena ingin mendapatkan tambahan uang jajan untuk kuliah, membuat perempuan yang mengambil jurusan manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika Telkom University Bandung ini kembali ke toko yang sama pada bulan selanjutnya. Anggun memulai bisnis hanya dengan menjadi reseller dari toko sepatu tempat ia dibelikan kado ulang tahun oleh sang kekasih. Tidak ada modal sepeser pun yang dikeluarkan Anggun untuk menjadi reseller sepatu. Perempuan yang mulai tinggal di Bandung, Jawa Barat sejak menjadi mahasiswa ini hanya perlu memotret produk sepatu dan mengunggah ke sosial media Facebook. Dari sini Anggun mulai menjual barang dagangannya ke teman sekolah menengah atasnya di Jakarta. Margin awalnya pada saat menjadi reseller itu berapa persen dari penjualan harga toko kemudian dijual lagi lewat Facebook itu berapa persen? Harga toko kan 80.000, dulu aku jualnya 130.000. Karena menurut teman-teman orang Jakarta yang ibaratnya emang orang kaya-kaya itu murah lah ya segitu 130.000. Jadi dari keuntungan itu benar-benar aku kumpulin buat modal. Yang pada akhirnya bengkel itu punya aku sendiri, aku beli-beliin aset untuk karena aku ternyata oh ini kok apa ya maju juga gitu, banyak banget ternyata yang mau sepatu model-model tipe-tipe kayak gini gitu. Bisnis yang baru dirintis ini ternyata mendapat penolakan dari orang tua Anggun. Pada awalnya orang tua Anggun tidak setuju dengan usaha yang dijalankan perempuan kelahiran Jakarta 26 tahun lalu ini. Ibunda Anggun takut kuliah anak perempuannya bisa terbengkalai jika tetap menjalankan bisnis ini. Awalnya sih ibu nggak setuju, terus tapi kayaknya nih si Anggun ini benar-benar pengen mungkin ngebantu orang tua sebenarnya, padahal bapaknya sih nggak mau sebenarnya, masih mampu lah untuk ngebiayain dia. Tapi ibu juga sih sebenarnya antara mau boleh apa enggak, tapi kelihatannya dia serius banget gitu ke usahanya tuh. Terus sampai bapaknya ya udahlah biarin aja mah pengen coba aja gitu. Terus saya tanya, kok ngapain sih pakai usaha? Enggak soalnya gini mah katanya, Neng kan kalau beli sepatu dia suka dipanggil Neng. Dia kalau beli sepatu terus harganya tuh mahal. Sampai dia bilang gini, yuk kita cari aja model gini di mana yuk. Ternyata lebih bisa bikin terus Mufti bisa ngedesain katanya. Namun larangan dari kedua orang tuanya tidak diindahkan oleh Anggun. Anggun tetap nekat merintis usahanya hingga sakit tifus sebanyak 3 kali. Hal ini terjadi karena hampir tiap hari sepulang kuliah harus mencari bengkel sepatu yang mau bekerja sama mengembangkan bisnisnya. Setelah mengumpulkan informasi dari teman-temannya di Bandung, bersama sang pacar akhirnya Anggun mendapatkan bengkel sepatu di daerah Cibaduyut, Bandung. Dari sini Anggun mulai berani membuka pre-order sepatunya melalui Facebook. Lagi-lagi Anggun dan Mufti tidak membutuhkan modal untuk memproduksi sepatu. Karena untuk konsumen yang memesan sepatu harus membayarkan 50% dari harga sepatu.
yang digunakan untuk membeli bahan baku membuat sepatu dan membayar perajin sepatu. Setelah setahun berjalan, bisnis sepatu 13 Shoes semakin berkembang. Dari awalnya hanya dijual ke teman SMA dengan total penjualan 15 pasang sepatu per bulan, akhirnya penjualan mencapai 250 pasang sepatu tiap bulannya. Mulai dikenalnya merek 13 Shoes membuat seorang selebriti Shireen Sungkar mengajak untuk bekerja sama. Selain bekerja sama dengan artis sinetron, bisnis Anggun dan Mufti mendapat suntikan modal dari kampus mereka. Mereka mendapatkan sokongan dana sebesar 17,5 juta rupiah bagi mahasiswa Telkom University yang membuka usaha. Dana wirausaha ini kemudian digunakan untuk membeli cetakan mesin press, sol, dan cat merek 13 Shoes. Merek 13 Shoes diambil karena memiliki makna yang dalam untuk Anggun dan Mufti. Waktu kita lagi brainstorming lah, aku sama Mufti brainstorming, aduh apa ya nih brandnya, apa ya, banyak lah yang nama-nama yang kita cari lah ibaratnya yang bener-bener pas gitu. Terus tiba-tiba adenya Mufti nyeletuk, kenapa nggak 13 aja gitu. Oh kenapa, waktu itu juga pas itu, iya juga sih, karena kan emang kebetulan angka 13 itu angka bertemunya saya sama Mas Mufti gitu. Terus jadi sebel. Terus akhirnya, oh iya bagus juga ya, dan emang jarang kan merek itu pakai nama. Pakai angka. Pakai angka. Jadi yaudahlah oke juga kayaknya 13 Shoes kan, sekalian juga lah kita tepis-tepis tuh angka-angka sial itu yang katanya angka 13 itu angka sial, ternyata enggak kan, kebuktikan sama kita. Setelah mendapatkan suntikan modal dan bekerja sama dengan seorang artis sinetron, merek 13 Shoes semakin banyak dikenal masyarakat. Bahkan pada 2010, 13 Shoes sudah mulai dijual di beberapa toko yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Selain menjual di toko, Anggun dan Mufti memperlebar sayap bisnisnya pada tahun 2012 dengan membuat blog setelah sebelumnya hanya menjual lewat Facebook dan Twitter. Baru pada awal 2014, website resmi 13 Shoes diluncurkan. Dengan semakin bertambahnya permintaan sepatu, mau tidak mau membuat pasangan suami istri yang menikah pada 2015 ini harus mampu membuat desain-desain terbaru untuk sepatunya. Pada awal merintis usaha, seluruh desain 13 Shoes terinspirasi dari berbagai desain yang ada di internet. Namun sekarang, Anggun sudah mampu membuat desain sendiri. Untuk desain kan tentunya makin terus berkembang kan. Betul. Nah, inspirasi untuk mendapatkan desain seperti apa? Jadi saya Mufti itu kan emang suka jalan-jalan ke mall. Kalau ke mall tuh kita suka lihat-lihat. Sebenarnya kalau ke mall tuh cuman bukan model sih yang kita lihat, warna. Jadi orang tuh mix and match warna tuh kayak gimana gitu. Terus pas Maksudnya merhatiin orang-orang yang jalan-jalan di mall? Iya betul, saya merhatiin orang yang jalan, Jadi nongkrong misalnya duduk di tempat makan, restoran atau kafe terus sambil merhatiin gitu? Atau nggak sambil jalan sambil ngobrol coba ngeliatin, itu warnanya bagus ya, kok mint sama abu bisa masuk ya? Kita tambah kayak gitu, bagus ya, ntar kita buat tuh kayak warna itu, tapi modelnya kita pasti kita memacu ke luar sih, lebih ke luar fashionnya, karena itu kan lebih up to date ibaratnya gitu, kalau untuk desain fashionnya mah gitu. Cuman kadang-kadang juga kita suka ke Singapura, ke Thailand gitu. Kita suka lihat Singapura kan paling update nih ceritanya. Jadi kita suka ngeliat, wah ini bagus juga ya modelnya. Kita buat yuk kita. Jadi kita nggak imitasi, kita nggak gimana ya? Kita nggak ngeduplikat itu. Kita ada apa ya namanya ya? Ciri khas gitu ya? Atau ada pengembangannya ya, gitu? kita tetap ngembangin itulah si model itu, nggak disamain persis plek gitu. Kalau ada yang gagal, saya rada nggak boleh gagal. Sekali aja gagal ya, nggak boleh. Galak gitu ya? Iya.
Semakin banyak permintaan, tentunya semakin banyak sepatu yang harus diproduksi. Oleh karena itu, 13 Shoes bekerja sama dengan 15 perajin sepatu dari 3 bengkel sepatu di Bandung. Tidak sulit bagi Anggun mendapatkan bengkel sepatu yang mau diajak bekerja sama, karena Anggun selalu memberikan bayaran yang lebih tinggi dibandingkan kompetitornya. Tukang sol itu kalau misalnya untuk produk-produk yang dulu banget yang murah itu, dia tuh cuma per sepatu tuh dia cuma dibayar 5.000, sama saya 20.000. Oke. Gitu. Jadi karena dia saya mau nih dibayar 20.000 tapi bagus. Kalau misalnya 5.000 kan dia juga menjadi malas-malasan kan. Terus pas saya bilang, "Ini bagus nih." "Ya Teh, tapi kan saya jadi bekerja lebih keras ibaratnya. Ini karena bagus banget, ini barangnya lux banget. Jadi jarang yang bisa buat kayak gini nih Teh," kata dia gitu. "Ya sok, saya mau bayar kamu 20.000, mau nggak?" "Iya, boleh, satu sepatu 20.000 untuk tukang sol." Bagian bawah, bagian solnya itu. Kalau untuk bagian muka kita juga itu beda-beda, jadi yang bagian upper, bagian sol itu beda. Bagian muka juga. Ini kalau jahitannya rapi, polanya nanti nggak mencang-mencong, saya berani bayar kamu lebih dibanding sama yang lain. Aku kayak gitu. Nah akhirnya mereka pada mau kerja sama saya develop lah itu mereka pekerja, jangan sampai. Jadi kalau saya kan orangnya kalau ada yang gagal saya rada nggak boleh gagal, sekali aja gagal ya, nggak boleh galak lain. gitu ya. Iya, gitulah. Jadi jangan, karena mereka tahu si Teteh mah jangan sampai ada Karena salah ada harga, aja. ada barang lah ya istilahnya gitu ya. Saya berani bayar segitu, jangan ada salah dong. Ibaratnya kayak gitu. Tuntutan standar yang tinggi inilah membuat sang suami akhirnya fokus pada bagian desain dan produksi. Mufti yang juga lulusan Telkom University Bandung mengaku cukup sulit mendapatkan perajin yang mampu memproduksi sepatu sesuai dengan standar 13 Shoes. Di sini apa keunggulannya akhirnya sampai 13 Shoes mau bekerja sama dengan perajin di sini? Keunggulannya mungkin dari bentuk kali ya. Kalau untuk kayak gini kan heels, karena nggak semua orang bisa kayak gini. Dan jadinya seperti ini. Jadi terbilang jarang kalau untuk mengerjakan yang seperti ini. Sistem pembayaran kepada para perajin sepatu pun diukur berdasarkan tingkat kesulitan sepatu yang diproduksi. Semakin sulit sepatu diproduksi, maka bayaran yang diterima para perajin sepatu juga semakin tinggi. Jadi kerjasamanya seperti apa? Apakah kalau misalnya sesuai target kemudian dibayarkan per bulan atau biasanya per sepasang sepatu dibayar? Kalau target nggak ada, mungkin per pasang sepatu ya. Jadi per minggu kita sistem penggajiannya. Dan per minggu berapa pasang, di situ kita baru bayar. Berapa biasanya rata-rata? Kalau seminggu itu sekitar 15-20 juta. 15-20 juta. Untuk berapa orang pengrajin di sini? Sekitar 5-7 orang. Total produksi sepatu 13 Shoes saat ini berkisar antara 800 hingga 1000 pasang sepatu setiap bulannya. Satu bengkel sepatu bisa memproduksi hingga 500 pasang sepatu. Namun target ini sulit tercapai jika sepatu yang diproduksi kebanyakan sepatu dengan hak tinggi atau high heels. Para perajin mampu mengerjakan sepatu flat hingga 5 pasang per hari, namun untuk pengerjaan sepatu high heels hanya mampu menghasilkan maksimal 3 pasang sepatu saja. Tiga sol tinggi high heel gitu, itu paling susah dikerjainnya. Kenapa Pak susah? Susahnya tinggi-tinggi, jadi orang kerjanya harus orang khusus gitu, nggak sembarang orang bisa yang bikin kayak gituan gitu. Tidak hanya itu, sejumlah tantangan dalam memproduksi sepatu juga harus selalu dihadapi Mufti setiap harinya. Tantangannya apa pada saat membuat sepatu gitu di bengkel sepatu di Bandung? Apakah bahan, kemudian juga pengrajinnya juga, kemudian juga mungkin kecepatannya gitu. Karena kan semuanya saya lihat pakai tangan ya, nggak ada yang pakai mesin gitu. Satu sih pengrajin ya, karena kan susah. Yang kedua juga bahan, karena misalkan kita bahan kulit merah gitu, itu tuh suka beda datangnya gitu, warnanya. Walaupun sama namanya gitu, cuma suka beda gitu. Jadi kita di situ susah juga gitu. Konsistensi bahan. Yang ketiga sama emang lama pengerjaan sih, kadang-kadang suka di luar jadwal lah. Tiap 2 hingga 3 bulan sekali, 13 Shoes selalu memproduksi sepatu dengan model terbaru. Setidaknya 10 model terbaru dikeluarkan tiap 3 bulan untuk selalu mengejar pergerakan dunia fashion yang dinamis. Meskipun begitu, ada beberapa model sepatu yang dipertahankan dan selalu diproduksi karena modelnya yang klasik dan merupakan best seller di 13 Shoes.
Saat ini 13 Shoes menjual 40 model sepatu dengan rentang harga Rp295.000 hingga Rp425.000 per pasang. Sepatu yang dijualnya pun memiliki nama-nama yang unik, mulai dari Stacy, Kylie, Flea, Flo, dan Kali. Nama-nama ini tidak memiliki arti khusus tetapi hanya untuk memudahkan konsumen dalam mencari model sepatu yang diinginkan. Kalau mau punya bisnis itu dilihat dulu dari diri kita sendiri. Kita punya nggak tipe-tipe seorang entrepreneur? Kita orangnya suka ngeluh nggak, cengeng nggak, ibaratnya gitu. Kita tuh orang yang suka bertanggung jawab nggak? Thirteen Shoes memiliki 21 karyawan yang terdiri dari 15 orang produksi dan sisanya bekerja di kantor yang berlokasi di Jalan Terusan, Cisokan, Kota Bandung, Jawa Barat. Oke Anggun, Mufti, ini kita di kantornya dari Thirteen Shoes. Bisa diceritakan ada apa saja di kantor ini? Jadi di kantor tuh kita ada 3 staff sebenarnya. Jadi satu bagian CS-nya yang ngurusin customer, satu bagian administrasi dalamnya, ibaratnya kayak pesanannya udah berapa, dicatat-catat sama mereka dia semua. Terus ada bagian quality controlnya juga. Kalau satu ini ada sih satu tapi cuman buat pengiriman aja dan dia datangnya emang malam hari gitu aja sih. Saat ini 85% penjualan Thirteen Shoes merupakan penjualan secara online. Konsumen dari Thirteen Shoes merupakan perempuan dengan usia produktif, mulai dari usia SMA hingga ke karyawan bahkan ibu rumah tangga. Namun pelanggan setia Thirteen Shoes terbanyak adalah mahasiswa. Kalau lihat dari workflow pemesanannya seperti apa kalau misalnya lewat website? Kalau website itu biasanya kan jadi masyarakat kita ada yang kadang nggak ngerti ya cara pakai website, jadi dia bisa kontak ke CS kita, jadi dia melalui line ad atau WhatsApp itu biasanya mereka nanya dulu, ini ada nggak size ini, kalau ada isi form ordernya, mereka isi, nanti CS saya ngebantuin untuk orderin ke webnya, itu nanti langsung udah ada totalannya, masuk ke emailnya, ada udah totalan, rekeningnya, seperti itu sih untuk flow. Rata-rata penjualan Thirteen Shoes saat ini mencapai 600 pasang sepatu per bulannya atau bernilai 160 hingga 180 juta rupiah per bulan. Namun menjelang lebaran omsetnya bisa mencapai 220 juta rupiah dalam 1 bulan. Penjualan terbanyak berasal dari Jakarta. Lebih dari 50% pemesan datang dari ibu kota. Sisanya berasal dari Bandung dan kota-kota besar di Pulau Jawa. Tidak hanya pelanggan dari tanah air, setiap bulannya Thirteen Shoes mendapatkan pemesan dari luar negeri yaitu dari Malaysia dan Singapura. Hal inilah yang membuat Anggun dan Mufti berkeinginan untuk memperluas pasarnya hingga ke mancanegara. Oke, apakah ini juga nantinya mau mengembangkan pasar luar negeri juga? Iya sih, kalau saat ini emang kita lagi fokusin ke 2 negara ini aja nih, Singapura dan Malaysia, karena mereka tipe masyarakatnya yang lebih mengapresiasi barang Indonesia sih gitu. Oh ya? Benar. Karena Malaysia itu dia lebih mengapresiasi brand lokal Indonesia dibanding brand lokalnya sendiri. Oh gitu. Kalau menurut pengamatan kita yang suka kita baca gitu. Terus kalau Singapura kan emang walaupun di sana banyak merek luar, tapi mereka juga tertarik ke brand lokal kita. Kenapa? Karena beda gitu, beda model dan lebih eye catchy lah model-model kita kan, ibaratnya kayak gitu.
Walaupun ingin memperluas pangsa pasar hingga ke luar negeri, bukan berarti pasar domestik ditinggalkan. Tahun depan, 13 Shoes memasang target membuka toko sendiri di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Untuk membuka toko ini, Anggun dan Mufti mempersiapkan dana hingga 500 juta rupiah. Membuka toko sendiri ternyata juga menjadi keinginan dari pelanggan dan karyawan 13 Shoes. Kalau sana sih mungkin kayak lebih tokonya mungkin di tempat yang lebih mudah dijangkau juga gitu, yang kayak mungkin di mall gitu ya, jadi bisa lebih gampang cari ke sananya gitu. Cuma kalau misalnya untuk nambah brand yang lain, kayaknya 13 Shoes sudah jagonya banget di sepatu deh gitu udah. Caranya sih buka toko, buka toko di tempat yang strategis. Sampai saat ini 13 Shoes masih berkonsentrasi pada sepatu wanita dan belum memproduksi sepatu pria. Tahun depan mereka akan memperluas segmen pasar perempuan ini dengan memproduksi aksesoris. Pada 2017, pasangan suami istri memiliki satu orang anak ini akan mulai menjual tas dan baju wanita dengan merek yang sama, 13 Shoes. Kesuksesan yang berawal dari ide kado ulang tahun hingga menjadi bisnis dengan omset ratusan juta rupiah diraih Anggun dan Mufti dengan susah payah. Tidak pernah mengeluh dan tidak cengeng adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha. Kalau bisa dibagi tips and triknya pada saat awal memulai bisnis, apa sih yang dibutuhkan sebenarnya? Tips jadi entrepreneur sih lebih tepatnya ya, karena buka bisnis itu gampang, tapi jadi yang ngejalanin bisnisnya itu kan nggak terlalu mudah gitu. Jadi kalau mau punya bisnis itu dilihat dulu dari diri kita sendiri. Kita punya nggak tipe-tipe seorang entrepreneur? Kita orangnya suka ngeluh nggak, cengeng nggak, ibaratnya gitu. Kita tuh orang yang suka bertanggung jawab nggak? Kalau punya dua sifat itu, cengeng, tukang ngeluh itu berarti wah, bukan nggak usah deh, nggak usah repot-repot entrepreneurship ya, gitu ya, nggak ada jiwanya. Nggak ada. Dia bisa tapi nggak lama. Gitu aja sih. Jika ingin menjadi pengusaha yang sukses, Anggun dan Mufti juga mewajibkan setiap anak muda yang ingin memulai bisnis untuk sabar dan kreatif. Karena modal dalam bentuk uang bukanlah faktor penentu dari kesuksesan sebuah usaha. Bagaimana dengan alasan modal? Takut memulai usaha gitu kan, banyak sekali anak muda yang menjadikan modal gitu ya sebagai alasan takut gitu untuk memulai usaha. Padahal kalau kita berkaca dari 13 Shoes, modal nggak ada sama sekali sebenarnya. Iya, untuk rupiah mah 0 ya dulu. Cuman kalau dari modal sih sebenarnya gini, asal mau sih sebenarnya, asal kalian mau punya passion di situ, berani sih. Kalau emang nggak berani, nggak usah capek-capek jadi entrepreneur gitu. Jadi emang intinya mah gimana ya, kita mau ngejalanin itu nggak malu gitu, bener-bener mau aja ngejalanin usaha itu sampai lo ibaratnya ngemis-ngemis, dong beli dong gitu, ya nggak usah malu karena emang itu kan tujuan lo untuk bisnis jualan kan, ibaratnya kayak gitu. Anggun dan Mufti sangat bersyukur kerja keras yang dilakukan sejak masih menjadi mahasiswa tahun pertama sudah membuahkan hasil. Walaupun begitu, bukan berarti pasangan suami istri ini sudah puas dengan hasil yang sudah bisa dirasakan saat ini. Anggun dan Mufti akan terus mengembangkan usahanya, berinovasi dan terus berkreasi. Misalnya bisa dikatakan titik kesuksesannya gitu, yang menjadi titik balik akhirnya kita sudah menjadi sebuah bisnis gitu dengan omset ratusan juta rupiah, apa pada saat momen seperti apa? Momen ketika kita bisa membalikan atau membelikan aset yang banyak. Momen ketika saya udah bisa membeli rumah sendiri, momen udah bisa beli mobil sendiri, bisa membelikan orang tua sesuatu yang mereka punya, saya bisa membiayai mereka semua, itu benar-benar akhirnya ternyata saya bisa. Saya merasa berhasil di sini untuk membahagiakan orang tua gitu sih.